محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, Muhammad. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk salah seorang yang paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW, terutama mereka yang tidak memiliki pelindung keamanan dan datang dari kasta rendah. Pernah suatu ketika Umar menyiksa budak perempuannya sampai tangannya pegal dan cambuknya terjatuh karena kelelahan. Budak ini kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Meski demikian, sebenarnya Umar adalah orang yang mudah tersentuh hatinya. Pernah suatu ketika, salah satu budak perempuannya yang sudah tua hendak menunaikan perintah hijrah dari Rasulullah SAW karena kondisi di Mekah sudah tidak kondusif lagi bagi umat Islam. Rencana ini rupanya diketahui oleh Umar. Budak perempuannya ini sempat merasa takut dan khawatir Umar akan marah dan menyiksanya, seperti yang dilakukan Umar selama ini. Padahal sebelum Umar tahu budaknya ini masuk Islam, dia merupakan budak kesayangan Umar. Umar maju menghampirinya. Perempuan tua itu ketakutan, bersembunyi di belakang barang-barang bawaannya pada saat budak ini akan meninggalkan Mekah untuk hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Umar kasihan melihat dia ketakutan dan bertanya, "Mau dibawa kemana barang-barang itu, wahai Ummu Abdallah?" Perempuan itu menjawab, "Karena kalian telah menyakiti dan menyiksa kami memutuskan untuk pergi dari tempat ini dan mencari perlindungan yang aman di tempat lain." Mendengar jawaban itu Umar terdiam. Dia merasa dadanya menjadi sesak, terbayang penyiksaan macam apa yang telah dialami oleh pengikut agama baru ini. Herannya mereka tetap tegar menghadapi semuanya dengan sabar. Hal inilah yang kemudian menimbulkan rasa penasaran di hati Umar. Kenapa umat Muhammad begitu kukuh memegang ajarannya, padahal sudah menerima siksaan berat dari rakyat Makkah? Rahasia apa yang ada di balik kekuatan luar biasa itu? Umar penasaran. Hamzah, salah seorang yang cukup berpengaruh di suku Quraisy pun ternyata juga sudah masuk Islam. Rasa penasaran Umar ini dibawanya pada perenungan yang mendalam, sampai dia tidak bisa tidur. Umar kemudian secara diam-diam menyelidiki kehidupan Rasulullah dan ajarannya. Banyak kisah menyebutkan bahwa proses masuknya Umar menjadi seorang muslim adalah karena ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya Fatimah. Tapi sangat sedikit kisah yang menyebutkan bahwa sebelum peristiwa itu sebenarnya Umar sudah mendengar bacaan Quran dari Rasulullah langsung di Ka'bah. Mendengar lantunan yang dibacakan oleh Rasulullah, perasaan kusuk tiba-tiba menelisik di hati Umar. Satu perasaan yang belum pernah dirasakan selama ini. Berbeda dengan perasaan yang muncul saat mendengar lantunan para penyair dan tukang-tukang sihir atau tukang tenung. Satu perasaan yang tidak dirasakannya ketika berhadapan dengan berhala sesembahannya selama ini. Nah, selama perjalanan pulang, Umar mendengar dari seorang kalau adik perempuan yang paling disayanginya sudah masuk Islam bersama suaminya. Kemarahan Umar sempat memuncak. Dia mendatangi adik perempuannya yang didapati sedang membaca ayat suci Al-Quran. Umar yang dalam keadaan marah sempat menyerang adik iparnya sehingga roboh. Fatimah adik Umar tak pelak mendapat tamparan juga dari Umar dan sangat ingin membantu suaminya. Sehingga dia pun mendapati pelipisnya sendiri berdarah. Melihat darah mengucur dari wajah adiknya, Umar merasa kasihan dan minta maaf. Tetapi Fatimah yang terlanjur marah berkata, "Aku tahu agamamu itu salah. Kami memang sudah masuk Islam dan meyakini Allah sebagai Tuhan dan Muhammad utusannya. Sekarang terserah, lakukan saja apa yang mau kau lakukan." Umar sempat kaget.
Fatimah adalah adik perempuannya yang lembut. Bisa-bisanya bersikap tegas seperti ini kepadanya. Agama apa yang dibawa Muhammad? Batin Umar. Dan Umar meminta mushaf yang dipegang Fatimah. Tapi Fatimah menolak memberikan karena takut Umar akan merobeknya. Namun akhirnya Umar mampu meyakinkan kepada adiknya kalau dia tidak akan merobek mushaf itu. Setelah membaca isi surat Taha sampai ayat yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Nah, setelah membaca ayat tersebut, Umar berkata, ini bukan ucapan manusia. Ketika mendengar Umar mengatakan demikian, Kabab al-Ard yang sehari tadi bersembunyi di rumah Fatimah karena kedatangan Umar keluar dari persembunyiannya, dia pun menjawab, ya Umar, aku berharap engkaulah orang yang Nabi doakan, karena aku kemarin mendengar beliau berdoa. Ya Allah, tolonglah Islam dengan memasukkan salah satu dari Abu al-Hakam Amru bin Hisham, atau Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Sungguh, ini sebuah kesempatan untukmu. Umar pun melanjutkan membaca mushaf milik Fatimah sampai selesai. Sampai pada bacaan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Tiba-tiba, hati Umar bergetar hebat. Hatinya terasa terang, jiwanya bergejolak dan dia merasa menggigil karena takut kepada Allah. Kemudian dia berkata kepada Kabab, wahai Kabab, antarkan aku untuk menemui Muhammad. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, Umar menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar kesaksian Umar, Rasulullah SAW langsung mengumandangkan takbir, diikuti oleh para sahabat beliau yang berdiri di belakangnya. Meski Rasulullah telah meminta Umar agar jangan menampakkan keislamannya dulu demi menghindari perlakuan buruk orang-orang Quraisy, sedang dia belum punya pelindung, tetapi Umar menjawab tegas, sungguh demi zat yang mengutusmu wahai Rasulullah, saya akan mengumumkan keislaman saya sebagaimana saya telah berani terang-terangan mengumumkan kemusyrikan saya. Subhanallah. Masuknya Umar dalam barisan Islam adalah berkah. Muhammadun Rasulullah.